Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wa sallallahu wa sallamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khusus yang berbahagia yang telah dibuka pintu halal oleh Allah hari ini, dan semoga dibuka pintu segala kebaikan, dibuka pintu rizki, dibuka pintu amal, dan dibukakan pintu surga. Ketahuilah di dalam pernikahan itu harga mati ya, jangan ditawar, harus bahagia. Harga mati dan tidak bisa ditawar, harus bahagia. Sebab tidak ada orang yang di dalam pernikahan bercita-cita untuk berantem, untuk bermusuhan. Akan tapi kenyataannya di dalam perjalanannya banyak menemukan problem karena lupa niat. Niat nikah adalah untuk mencari kebahagiaan. Bagaimana agar niat untuk mencari kebahagiaan tetap terawat dan terjaga? Ada guru, ada pembimbing, ada contoh. Dan guru kita Rasul SAW telah mengajarkan di dalam pernikahan ada beberapa poin kalau kita simpulkan dari ajaran Nabi SAW untuk menjaga keindahan di dalam rumah tangga. Yakini bahwa di dalam pernikahan ini ada ridho Allah, bukan main-main. Agungkan pernikahan, agungkan pernikahan disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah, disaksikan oleh orang-orang soleh. Dengan mengagungkan pernikahan, orang akan menjaga nilai pernikahan. Menikah adalah agung mulia, ridho Allah, ridho Rasulullah, surga Allah. Kalau orang paham makna ini, tidak akan orang mau melakukan zina dan tidak akan terjerumus dalam zina, baik sudah menikah atau belum menikah, karena di matanya adalah nikah yang agung. Tapi di saat nikah tidak diagungkan, akan turun pangkat sejajar dengan zina, maka terjadilah orang kumpul kebo atau melakukan perzinahan padahal dia berencana untuk menikah, karena tidak mengagungkan pernikahan. Dan hadirkan nikah adalah agung. Sentuhan tangan kita pahala, sesuap nasi yang kita berikan pahala. Lihat, capek kita seharian mencari rizki, sampai di rumah pun kita berbaring. Man amsa kalan min amali yadihi amsa mahuran lah. Barang siapa di pagi hari, di sore hari dia berbaring, berebah, capek sehari mencari rizki, mencari nafkah untuk keluarga, diampuni oleh Allah. Jadi semuanya adalah kemuliaan. Kalau orang paham makna ini, tidak akan orang terjerumus dalam zina. Kenapa dia mendahului perzinahan? Karena tidak ngerti agungnya nikah. Agungkan pernikahan. Kemudian yang kedua, jadikan pernikahan ini adalah untuk cari kawan beribadah. Kalau dia bukan kawan beribadah, adalah rugi. Jadikan suami mu'min untuk teman mengangkat derajat di hadapan Allah, teman untuk mencari kemuliaan, mulai dari mencari penyempurna amal, yaitu ilmu, mencari bekal amal, yaitu ilmu, mencari kawan untuk menuntut ilmu, kawan beribadah, kawan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita bangun malam sendiri mungkin berat, tapi dibantu oleh istri atau suami semakin mudah. Ngaji sendiri tidak bersemangat, tapi dengan pasangan harus lebih semangat. Intinya simpulkan bahasanya, jadikan pernikahan ini adalah untuk mencari teman, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah jadikan pasanganmu semakin hari semakin dekat kepada Allah. Berupaya terus, karena yang namanya cinta itu benih yang ada di dalam hati semua orang ingin menikah. Cuman suburnya cinta itu adalah dengan dibarengi dengan yang namanya kepercayaan. Jadi kepercayaan itu menyuburkan cinta di dalam hatimu. Dan bagaimana kepercayaan kita semakin tumbuh subur? Di saat pasangan kita semakin baik. Kalau seorang suami menelpon istrinya di rumah, telepon tidak diangkat, suami akan berkata, mungkin lagi sholat duha. Begitu juga seorang istri yang suaminya lagi pergi kantor, ditelepon kalau tidak diangkat, begitu mudah seorang istri berkata, mungkin juga lagi sholat duha. Tapi kalau pasangannya adalah orang yang fasik, bermaksiat sana sini, telepon tidak dekat sudah pusing. Jangan. Maka jadikan pasangan kita semakin hari dekat kepada Allah. Itminan, akan tenang. Ini, jadi pasangan harus semakin dekat kepada Allah. Terus ada perubahan. Mungkin hari kemarin belum, semakin baik, dan seterusnya. Kemarin sudah baik, semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Di saat sendiri dia menangis, di saat dengan pasangan yang ada adalah senyum Allah. Jangan nangis depan pasangan. Akan tapi tidak ada dengan pasangan yang ada adalah senyum. Suami tersenyum, suami menghibur, istri senyum, istri menghibur. Akan tapi di saat sholat sendiri yang ada adalah derai air mata Allah. Karena dia orang yang takut kepada Allah. Yang digambarkan Nabi, perempuan yang mulia, yang membahagiakan suami jika kau pandang dia menyenangkan, jika engkau pergi dia menjaga kehormatan Allah. Yang keempat adalah, ringkas ini, jadikan pernikahan ini untuk
cari kawan, berbakti kepada orang tua. Ini termasuk cara batin. Cara batin, ngambil keberkahan dari orang tua agar rumah tangga kita bahagia. Kuncinya sederhana, jadikan pasanganmu untuk semakin hari semakin dekat kepada orang tua. Ajari pasanganmu untuk berbakti kepada orang tuanya, bukan orang tuamu. Ingat, jangan sampai gara-gara pernikahan semakin jauh dari orang tua. Dan alangkah banyaknya kisah Alqamah dari para zaman sahabat Nabi, setelah menikah ada perubahan, menjadikan ibunya berubah. Akhirnya ibunya marah, akan diancam oleh Nabi, akan dibakar hidup-hidup. Maka selalu ingatkan istriku, sudah telepon Umi atau belum? Uminya sudah kirim hadiah atau belum? Sama seorang istri mengingatkan suami. Sampai suatu ketika ini begitu rendahnya nilainya seorang wanita di rumah tangganya, tidak mendukung suaminya untuk berbuat baik kepada bapak ibunya. Suami memberikan bantuan kepada ibunya itu sudah marah-marah. Bahkan kalau perlu lebih banyak kepada ibunya, nggak ada masalah, yang penting di rumah cukup. Jadi jadikan pasanganmu semakin hari semakin dekat pada bapak ibunya. Sebab kadang dilarang, ada suami mau berbuat baik pada ibunya dilarang, istrinya cemberut sebulan. Ada seorang suami kalau melihat istrinya berbuat baik sama ibu bapaknya marah, dengan bahasa fikih yang salah faham, bahasa ukudulijen kebalik. Kamu sudah diserahkan oleh bapak ibumu kepadaku, kamu kemanapun tidak boleh termasuk bapak ibumu. Salah faham itu. Mestinya kalimatnya dirubah, wah istriku, kemanapun kau pergi kau harus izin, kecuali kepada bapak ibumu aku bebaskan engkau sebebas-bebas. Allah, agar dia semakin dekat kepada orang tuanya. Yang kelima, sisanya nanti. Yang kelima, lakukan kewajibanmu kepada istrimu, baik lahir dan batin. Wajib kau memberi nafkah dan wajib memberi nafkah. Dengar, akan tapi tidak, yang namanya hidup kadang, semoga dimudahkan, kadang suami tidak bisa beri nafkah, maka ketahuilah wahai istri, jangan banyak menuntut. Kadang seorang istri hanya bisa menuntut seorang suami itu di saat pulang ke rumah dan dia tidak bisa membawa rizki. Sebelum pulang sudah gemetaran, takut karena tidak bisa membawa uang. Jangan sampai di rumah ditambah dengan takut muka sang istri. Alangkah indahnya jika seorang istri berkata, abang ada duit atau tidak? Tidak sayangku. Subhanallah, abang tidak usah gentar, tidak usah. Aku insya Allah masih bisa bersabar. Kalau aku lapar di dunia aku bisa bertahan, tapi kalau sudah aku di neraka aku tidak bertahan. Jangan beri aku yang haram. Allah, ini istri yang soleha. Begitu sebaliknya, jangan banyak menuntut. Wahai Ahmad, istrimu manusia biasa, kau nikah bukan dengan malaikat, dia ada kekurangan. Ada saat-saat menjelang haid sudah berubah sifatnya kadang-kadang, dan mungkin dia sakit dan seterusnya. Ada kekurangan, dia manusia. Maka lakukan kewajibanmu, jangan mikir apa yang akan mereka berikan kepadamu. Lakukan isi, list buka pintu. Jadilah, ambillah kaidahnya Siti Khadijah Al-Kubra. Dengar kaidahnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Waktu setelah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, orang heboh wanita Mekah lalu mengucapkan selamat, alangkah senangnya wahai Khadijah engkau menikah dengan Nabi Muhammad. Alangkah senangnya, gambaran itu, engkau menikah dengan orang seperti Rasulullah. Dijawab oleh Sayyidah Khadijah Kubra dengan kalimat sederhana, demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikir adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Sederhana kalimatnya. Mulai dari kalimat, jangan sampai kita mengucapkan kalimat dia yang sakit. Akan tapi bagaimana kalimat kita indah, berpikir pada kita menyenangkan pasangan. Seorang istri pun berpikir demikian, akan indah. Dan urusan sampai macam-macam, termasuk di dalam urusan hal yang sangat pribadi. Jangan hanya, mohon maaf, urusan sangat pribadi ini majelis mulia, dan yang sangat pribadi ini kadang juga dilupakan untuk menjadi suami yang cerdas di dalam hubungan suami istri.